Jadi kami dari Buya 2. Sebelumnya untuk materi presentasi ini, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya Viola, saya Michelle. Saya Christian. Jadi langsung aja ya kita presentasi ini yang dimulai dari saya. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas mitosis sama meiosis. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu sebenarnya sel itu melalui tahap-tahap apa aja sih. Nah, tahap seluruh kehidupan sel ini kita bisa sebut dengan siklus sel, di mana sel akan melalui siklus atau fase-fase ini untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, begitu juga dengan pembelahan. Nah, sel ini melalui fase paling lama atau paling lama menghabiskan waktu kehidupannya pada fase interfase, di mana fase interfase itu terjadi sebelum fase pembelahan. Fase interfase itu ketika sel mempersiapkan diri untuk pembelahan, melakukan replikasi kromosom, begitu juga melakukan pertumbuhan. Nah, jadi setelah sel melakukan fase interfase, mereka masuklah ke fase pembelahan. Pembelahan inilah sesuai dengan namanya, sel akan membelah diri. Membelah diri jadi apa? Membelah diri menjadi sel-sel anakan atau anak-anak sel. Sel anakan ini bakal membawa materi genetika yang diwariskan oleh sel sebelumnya atau induknya. Nah, dari situlah maka sel-sel tersebut bisa melanjutkan siklus ke depannya. Jadi setelah menghasilkan anak sel tersebut akan melalui fase interfase, terus membelah lagi dan seterusnya. Jadi pembelahan itu ada apa aja sih? Pembelahan bisa dibelah menjadi dua, ada mitosis sama meiosis. Nah, aku bakal jelasin dulu pertama mitosis itu apa ya. Jadi pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi ketika dia menghasilkan dua anak sel, di mana dua anak sel ini menurunkan sifat ataupun jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi pada pembelahan mitosis ini, aku bakal jelasin di mana ada kriteria-kriteria tertentu. Contohnya, pada pembelahan ini tuh hanya bisa terjadi pada makhluk hidup dengan bentuk sel eukariotik. Kenapa begitu? Karena untuk makhluk hidup prokariotik, mereka tidak memiliki komponen-komponen dibutuhkan untuk melakukan pembelahan mitosis. Contohnya nih, mereka nggak punya mitokondria, nggak punya inti sel, dan nggak punya membran inti sel. Selain itu, makhluk hidup yang bisa melakukan mitosis ini, mereka ada di bagian sel-sel tertentu aja kok. Mereka nggak bisa di semua sel, hanya sel-sel tertentu di mana semua sel kecuali bagian sel kelamin atau sel gamet yang bakal melalui fase mitosis ini. Nah, jadi untuk fase mitosis ini itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk fase mitosis, mereka itu fungsinya untuk pertama pertumbuhan sel, kedua untuk fungsi regenerasi ataupun memperbaiki sel-sel yang rusak, dan yang ketiga untuk mempertahankan jumlah kromosom. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke bagian perbedaan antara mitosis sama meiosis. Jadi aku udah jelasin tadi, mitosis itu berarti menghasilkan dua sel anak sama punya sifat kromosom ataupun materi genetika yang sama dengan induk, atau itu kita bisa sebut dengan mewariskan satu sifatnya. Kalau misalnya meiosis itu kebalikannya, di mana meiosis perbedaannya terletak pada sifat anakannya atau anak selnya. Meiosis menghasilkan 4 anak sel, di mana 4 anak sel ini memiliki sifat dan materi genetika ataupun kromosom yang berbeda dengan induknya. Jadinya dia cuma ada setengah-setengah gitulah istilahnya. Selain itu juga ada perbedaan makhluk hidup. Kalau misalnya fase mitosis ini bisa dilalui oleh berbagai makhluk hidup, hampir semua lah ya. Kalau misalnya fase meiosis hanya dilalui oleh 3 kingdom, yaitu pertama kingdom animalia seperti manusia dan hewan, kedua kingdom fungi atau jamur, ketiga kingdom plantaya atau tumbuhan. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin bagian-bagian yang ada pada kromosom. Jadi kita bisa jelasinnya ada kromosom di mana kayak bentuk X gitu kan. Nah, kromosom ini ada beberapa bagian penting. Pertama itu sentromer ataupun pusat kendali. Sentromer ini bakal menjadi bagian inti kayak tengahnya itu loh, yang bagian kuning itu guys. Ya, kalau kelihatan warna kuning ya. Nah, bagian itu tuh bakal mengikat benang-benang spindle supaya pas ada pembelahan kromosom gak bakal pecah gitu loh. Jadi sel-sel lengan kromosomnya ini bakal tahu bakal pindah ke sisi yang mana. Terus yang kedua kita ada telomer, dimana telomer itu kayak bagian pelindung dari sel kromosom tersebut. Telomer ini yang ada pada bagian ujung lengan kromosom, dimana yaitu kayak istilahnya kalau misalnya tali sepatu kayak ada plastiknya gitu kan. Nah, plastik itulah yang bakal melindungi si lengan kromosom ini supaya nggak menempel ataupun nggak rusak. Ketiga ada bagian kromonema atau kromatid, di mana bagian ini tuh adalah bagian lengannya. Lengannya itu yang ada bentuk warna oranye ini guys. Jadi nanti lengannya ini yang akan membentuk bagian utama dari tubuh kromosom tersebut. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyimpan semua materi genetika murni ataupun asli yang ada pada kromosom. Selanjutnya ada bagian kromomer ataupun bagian manik-manik yang ada pada sel kromosom tersebut. Dia itu kayak bentuk bulat-bulat yang ada di seluruh bagian kromosom yang agak tebal gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Tadi kan ada materi genetika. Jadi materi genetika ini bakal diakumulasikan dan dikumpulkan menjadi satu di bagian titik tersebut. Selanjutnya ada bagian kroatin, di mana bagian kroatin itu adalah bagian
genetik ataupun DNA yang terikat oleh protein tertentu seperti protein histon dan non-histon. Nah, aku jelasin nih protein histon itu apa. Untuk histon itu dia fungsinya itu istilahnya kayak penggulung benang. Dimana kalau misalnya kita tahu kan DNA itu bentuknya panjang. DNA yang panjang ini diakumulasikan, disempitkan, dipadatkan oleh si histon ini supaya dia bisa muat dalam inti sel. Makanya nanti bisa terbentuklah kromosom tersebut. Selanjutnya ada bagian matriks ataupun zat cairan yang ada di dalam kromosom. Zat ini fungsinya untuk apa? Zat ini berfungsi untuk melindungi bagian internal sel. Dan yang terakhir ada bagian satelit ataupun ekor tambahan. Bagian satelit ini tuh untuk apa? Itu nggak ada di semua kromosom, kayak di gambar ini nggak ada. Cuman kalaupun ada bagian satelit ini, dia itu kayak bagian bulat kecil di ujung kromosom yang terpisah dari bagian lengan kromosom. Fungsinya untuk apa? Pertama, untuk mengidentifikasi jenis kromosom tersebut itu jenis apa. Dan yang kedua, untuk melindungi dan perlindungan tambahan bagi kromosom tersebut. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus sel dari diagram tersebut. Pada tahap pertama yang terjadi yaitu sel tumbuh memperbanyak organel dan melakukan aktivitas metabolik. Ini adalah bagian terbesar dari siklus sel yang memakai sekitaran 40% dari diagramnya. Lalu yang tahap kedua yaitu replikasi DNA. Yang terjadi adalah DNA digandakan sehingga setiap kromosom memiliki 2 kromatid yang identik. Nah, pada tahap ketiga persiapan mitosis, sel melakukan pengecekan akhir DNA, menyiapkan sentriol dan membentuk protein yang digunakan untuk pembelahan sel. Lalu pada tahap keempat mitosis, inti sel melalui fase profas, metafas, anafas dan telophase. Tujuannya yaitu untuk membagi materi genetik secara seimbang. Lalu pada tahap terakhir yaitu sitokinesis, yang terjadi adalah sitoplasma sel membelah menjadi 2 sehingga terbentuk 2 sel anak yang identik. Jadi saya akan menjelaskan lagi secara rinci tentang siklus sel. Jadi yang pertama itu ada interfase di bagian ini. Jadi pada interfase sendiri itu di mana ini proses menggandakan semua materi genetik gitu ya. Jadi di sini interfase ini bukan tahap mitosis, tetapi tahap pertama dari siklus sel. Jadi yang pertama kita masuk ke G1. Dari tahap pertama dari interfase sendiri ada 3 tahap ya. Yang pertama G1 yang dimana sel tumbuh di sini, jadi terbentuk dulu, dimatangin dulu, pasti mensintesis protein dan juga mempersiapkan kondisi untuk replikasi. Pasti yang kedua sintesis, tahap kedua sintesis yang dimana terjadi replikasi DNA sehingga jumlah kromosom itu berpasangan menjadi 2 kromatid yang secara identik. Habis itu G2 atau gap 2, tahap yang ketiga yang dimana sel kembali tumbuh dan mempersiapkan organnya dan mengecek apakah DNA sudah siap untuk dibelah di sini. Nah, habis itu ada profase, yang dimana profase ini itu mulai terlihat benang-benang spindel karena tadi kan udah dipecah ya. Jadi ada benang-benang spindel. Habis itu kromatin yang tadinya dipecah di sini nih ada tahap G2, itu kromatin itu memadat menjadi kromosom yang terdiri atas 2 kromatin. 2 kromatidnya ya ada di dalam sini gitu. Ada 1, 2. Habis itu membran inti mulai terkurai, sentriol bergerak ke arah kutub sel. Habis itu benang spindel mulai terbentuk. Ya tadi saya sudah katakan. Habis itu ada metafase. Metafase ini tahap kedua dari mitosis yang dimana kromosom ini mulai terlihat sangat jelas dan juga kromosom ini juga berbaris secara struktur di bidang evakuator. Makanya di sini sejajar gitu. Dan juga pastinya ini diikat oleh benang-benang sentriol dan mengikatnya ke arah sentromer. Sehingga posisi ini juga memastikan bahwa kondisi akan seimbang jika dibelah. Nah, itu ke anafase. Anafase ini yang dimana si kromosomnya ini udah terbelah, terkurai karena benang-benang spindelnya ini itu dia udah melepas gitu. Jadinya kromatik ini saudara terpisah ketika sentromer membelah. Habis itu jumlah kromosom di tiap kutub itu jadi sama gitu. Habis itu ada telofase, yang dimana telofase ini kromosom itu mulai menggulung kembali menjadi kromatin. Habis itu ada 2 inti sel yang terbelah, yang dimana kromosom di sini itu mulai mengendur. Habis itu spindel juga sudah menghilang karena tadi kan udah terbelah di sini ya. Habis itu sel mulai menunjukkan
kan tanda-tanda kamu membelah menjadi dua, yang mana membelah menjadi dua ini terjadi di proses yang terakhir yaitu sintokintesis, yang mana pembelahan sitoplasma sehingga menghasilkan dua sel anak perempuan. Kalau misalnya ini juga bisa terjadi pada sel hewan, yang mana sel hewan itu seperti lekukan atau prefectural, sama sel tumbuhan itu terjadi seperti namanya lempengan sel. Hasilnya adalah dua sel anak secara identik yang genetik gitu. Selanjutnya, Oke, jadi yang saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, jadi itu yang pertama, apa sih itu mitosis? Jadi mitosis itu bagaimana cara reproduksi pembelahan sel yang dimana dia itu dilakukan secara bertahap dan teratur. Nah, yang pertama itu ciri-ciri mitosis itu apa saja? Jadi yang pertama, mitosis itu terjadinya itu di sel somatis atau sel tubuh. Terus mitosis juga dia itu memiliki dua sel anak atau genotipnya sama dengan induknya. Terus dia juga buat pertumbuhan dan buat pergantian terhadap sel yang telah rusak. Terus dia itu juga termasuk atau terlibat di dalam siklus sel. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke bagaimana sih tahap-tahap si mitosis ini. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya interfase ini tuh dia itu nggak masuk ke dalam si mitosisnya, tapi dia tuh sebelum melakukan mitosis dia tuh melakukan interfase dulu, yang dimana dia tuh persiapan sebelum pembelahan. Nah, jadi dia tuh yang udah dijelasin tadi sama Julian, dimana dia itu sel tumbuh dan menjalankan fungsi normal dan DNA berreplikasi atau digandakan sehingga jumlah kromosom itu siap dibagi. Tapi di sini saya langsung aja menjelaskan langsung ke 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke profase. Jadi profase itu dia itu kromatin itu mulai memadat, di mana membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin saudara, di mana membran inti mulai menghilang, sentriol bergerak ke kutub berlawanan dan membentuk benang spindel. Ya. Terus habis itu ke metafase. Nah, metafase ini pada tahap ini kromosom berjajar rapi di tengah sel disebut bidang metafase. Di benang spindel menempel pada sentromer tiap kromosom. Ini adalah tahap yang dimana kromosom ini mudah diamati dan mudah diamati di bawah mikroskop. Terus lanjut ke metafase, di mana serat spindel ini menarik kromatin ke arah sisi berlawanan dalam sel. Lalu di telofase ini, yaitu kromosom mengendurkan menjadi kromatin, yang dimana dia dua membran inti ini dia mulai terbentuk di selibat 2 sel DNA. Terus masuk ke sitokinesis, di mana sitokinesis ini adalah pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma ini tahap terakhir setelah mitosis selesai. Sama si interfase tadi, interfase itu dia kayak sebelum mitosis, sedangkan kalau sitokinesis ini sesudah mitosis. Jadi dia itu sitoplasma ini terbelah menjadi 2, di mana terbentuk 2 anak identik, masing-masing itu dengan jumlah masing-masing itu sama dengan induknya. Oke, ada tambahan atau gimana? Sekian aja presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya maaf. Guys, jadi kami mau melanjutkan presentasi yang tadi ada kesalahpahaman dan miskom. Oke, dari dia. Yes, aku bakal jelasin dulu mengenai pembelahan meiosis. Ini kan jelasin mitosis, dimana itu kayak membelah sel untuk masukkan anak-anak baru dan lain-lain kan. Kalau misalnya meiosis ini, dia berbeda karena untuk meiosis bukannya 2, dia menghasilkan 4 anak sel, dimana yang disebut haploid. Nah, sel-sel haploid ini memiliki sifat genetika ataupun kromosom yang berbeda dengan jumlah kromosom atau genetika sebelumnya dari induknya itu. Jadinya dia hanya berhasil kayak ada setengah bagian dari induknya. Nah, untuk meiosis sendiri, dia tuh hanya berlaku pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Contohnya itu untuk membentukkan sel sperma, begitu sel telur. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya dari meiosis ini untuk mempertahankan jumlah kromosom yang ada pada sel, begitu juga untuk memastikan bahwa adanya variasi genetika ketika terjadinya crossover ataupun persilangan. Nah, aku bakal jelasin fase-fase yang ada di meiosis ini. Kayaknya bakal jelasin bareng ya. Jadi sebelumnya kan ada fase interfase, yaitu sebelumnya baru masuk ke meiosis. Meiosis ini dimulai dari profase 1. Profase 1 itu fase apa? Profase 1 itu ketika sel-selnya itu kayak bertukar genetika. Jadi bakal ada 2 bagian kromosom yang mirip secara bentuk atau sifat, dimana bakal bertemu terus saling menempel nih. Setelah saling menempel, mereka bakal saling bertukaran DNA sehingga membentuk DNA genetika yang baru. Hasilnya
maka akan lanjut ke bagian metafase 1. Metafase 1 ini berarti tahap berbarisnya atau kayak baris dua sejajar gitulah. Dimana yang tadi udah gabung nih, kromosom-kromosomnya udah gabung, mereka bakal berbaris di bagian ekuador atau bagian tengah dari sel tersebut. Nah, mereka berbaris di situ sekaligus benang spindel dengan bagian stoikomer itulah. Itu bagian itu nanti bakal saling berikatan. Nah, setelah saling berikatan, maka dari kutub satu dengan kutub yang lainnya bisa saling tarik menarik. Jadi materinya bisa kayak saling crossover gitu. Oke, terus aku bakal jelasin yang anafase 1. Jadi di anafase itu, anafase 1 ini dia itu terjadinya kromosom homolog yang dipisahkan oleh benang spindel dan dia itu menuju ke kutub sel yang berlawanan. Terus habis itu dia ini bukan yang jadi itu yang terpisah itu adalah kromosom homolog, bukan saudara kromatid, yang dimana makanya terjadilah pengurangan kromosom. Jadi yang awalnya itu reduksi 2N menjadi N. Terus habis itu lanjut ke telofase 1. Jadi di telofase 1 itu mereka kromosom itu dia menuju ke kutubnya masing-masing. Terus habis itu di telofase 1 ini juga membran intinya itu dia bisa muncul kembali tapi sesuai organismenya itu apa gitu kan. Terus habis itu di sini tuh dia tuh juga terjadi sitoplasma yang mulai membelah, di mana nama lainnya itu sitokinesis 1. Terus habis itu dia juga hasilnya itu terbentuk dua anak haploid, tapi masing-masingnya itu ada 2 kromatid. Nah, lalu akan dijelaskan lagi ke meiosis 2. Ya, selanjutnya meiosis 2 ada profase 2. Setelah meiosis 1 selesai, anak sel akan masuk ke dalam profase 2. Pada tahap ini membran inti kembali menghilang sehingga kromosom dapat bergerak dengan bebas. Benang spindel mulai terbentuk lagi pada masing-masing sel anak karena dua sel ini akan mengalami pembelahan lanjutan secara terpisah. Kromosom yang sudah berbentuk 2 kromatid saudara mulai memadat dan siap ditarik pada tahap berikutnya. Lalu tahap berikutnya itu metafase 2. Pada metafase 2 ini kromosom berbaris tepat di bidang ekuator atau di bidang tengah masing-masing sel. Berbeda dari metafase 2, tidak ada lagi pasangan kromosom homolog yang berdampingan. Yang berjajar sekarang hanya kromosom tunggal yang akan ditarik ke kutub berlawanan. Tahap ini penting karena memastikan pemisahan kromatid saudara berjalan dengan akurat. Oke, selanjutnya kita ke anafase 2, yang dimana anafase 2 ini kromatid saudaranya itu terpisah menuju kutub berlawanan. Jadi kromosomnya ada yang satu naik ke atas, ada yang satu yang ke bawah gitu. Nah, habis itu setelah terpisah, masing-masing kromatid itu dianggap sebagai kromosom. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang terakhir, telofase 2, yang dimana kromosom ini mengendur menjadi kromatin kembali, membran inti muncul kembali lagi di masing-masing kutub, sehingga proses sitoplasma membelah terjadi sitokinesis 2, sehingga menghasilkan sel haploid ada 4 gitu. Dan akhirnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk dan membawa kombinasi genetik berbeda akibat crossing over dan pemisahan acak kromosom. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye. Mohon maaf. Terima kasih. Maaf ya, Miss. Bye.